Itu Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ikhwanih. Amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada maghrib hari ini kita melanjutkan kajian hadis Riyadhus Shalihin, membahas tentang al-ahadits an-nabawiyah, hadis-hadis sabda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ini adalah salah satu pelita kita di akhir zaman. Salah satu ketika nasihat Nabi dengan rusaknya umat di akhir zaman, maka pegangan hakiki untuk selamat adalah, kata Nabi, alaikum bisunnati, kamu harus pegang sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, kamu ikuti juga sunnahnya Khulafaur Rasyidin, para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Ya, itu hadis tentang penyakit wahan di akhir zaman. Umat itu akan terserang dengan terpapar dengan virus wahan, virus yang lebih bahaya daripada COVID-19, yang lebih bahaya dari Omikron, yaitu virus wahan. Apa itu? Cinta dunia, takut mati. Cinta dunia sehingga lupa cintanya pada Allah, takut mati sehingga apa? Sehingga tidak mau berjuang untuk agama Allah. Ini adalah virus yang lebih membahayakan dari segala virus yang ada. Karena itu salah satu obatnya apa? Kata Nabi, alaikum bisunnati, kalian wajib berpegang pada sunnahku. Bagaimana berpegang pada sunnah Nabi? Bukan cuma sholawat, tapi mengamalkan setiap sendi sunnah beliau. Inilah yang akan kita kaji, salah satunya kitab yang cukup menarik dan penuh dengan faidah, yaitu Riyadhus Shalihin. Baik, hadis yang kita bahas kali ini adalah hadis yang lumayan panjang ya. Kalau ditengok-tengok lumayan tuh panjangnya tuh. Mudah-mudahan itu pertemuan tuh ya. Panjang hadisnya. Tapi hadisnya menarik untuk kita simak pelan-pelan ya. Karena hadis ini tentang nasihat Nabi tentang 4 atau 3 perkara penting. Waktu itu beliau sedang menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah ya ahadil asyrah al-masyhud lahum bil jannah, salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan dia ini juga termasuk sahabat mulia ya, yang penuh dengan keistimewaan dan pengorbanannya dalam perjuangan Islam. Nah, waktu itu ya, hadis dari Sa'ad ini yang menceritakan beliau itu sedang mengalami sakit yang bertambah-tambah. Jadi kata Sa'ad ya, Nabi itu hobinya gini Pak, kalau ada orang sakit jenguk, kebiasaan salah satu sunnah Nabi, kalau ada orang sakit jenguknya nggak sekali, berulang kali. Makanya bahasa jenguk itu i'adatul marid. I'ada dari kata ada ya'udu, artinya bukan dhahaba yadhhabu, tapi zihaban wa iyaban, datang pulang datang lagi, jenguk tuh begitu Pak. Dalam Islam tuh begitu sebenarnya. Menjenguk orang itu katanya ada ya'udu i'adah. Hadis ini diriwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ja'ani Rasulullah ya'uduni. Nah, ya'uduni, satu hari Nabi datang ke saya, beliau menjenguk aku ya, waktunya pada
Hajjatil Wada', tahun di mana itu haji wada berlangsung. Haji wada itu perpisahan beliau Rasulullah dengan para sahabat. Haji wada itu momentumnya itu khutbah terakhir lah, ibaratnya ya. Khutbatul wada adalah khutbah yang resmi ya, bukan berarti habis itu kan ada sholat Jumat, ada khutbah, tapi yang resmi, yang munasabatnya kabirah ya, yang pertemuannya besar, berkumpul seluruh dunia, itu haji wada. Karena itu banyak nasihat-nasihat penting di haji wada. Salah satunya ketika Nabi ucapkan, ya Allah, Allahumma shhad qad ballagtu. Ya Allah, saksikan ini di depan manusia, aku sudah sampaikan agama ini. Ya Allah, Allahumma shhad qad ballagtu. Ya Allah, saksikan sudah ku sampaikan. Disitulah Nabi minta kalau ada yang ada sangkutan sama saya, kisos, minta kisos. Ya, di situ juga ada kisah tentang Ukasyah ya. Nah, ini nasihat terakhir. Jadi ini tahun-tahun perpisahan dengan Rasulullah. Nah, waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas sakit ya. Makanya ketika dia meriwayatkan ini, akhirnya dia tak mati, dia masih panjang umur. Nah, waktu itu dia dijenguk Nabi, dia rasa dia dah nak mati sedikit lagi, padahal dia belum mati rupanya. Kalau mati hadis ini tak keluar ya. Nah, kemudian Nabi datang kepada saya, ya'uduni, menjenguk saya pada tahun haji wada, min waja'in ishtaddabi ya, min waja'in, dari keadaan aku yang kurang enak badan ya, sakit yang ishtadda, semakin parah ya, ishtadda, sakitnya makin parah. Walaupun akhirnya dia habis ini punya anak lagi ya, dia punya anak lagi. Sa'ad bin Abi Waqqas kan panjang umurnya Pak ya, di sini salah satunya didoain Nabi, mudah-mudahan hidup kamu banyak manfaat buat orang gitu, didoain Nabi. Nah, waktu itu dia udah rasa tak enak. Ini sebenarnya bagus juga kalau rasa-rasa tak enak badan, bikinlah wasiat, mintalah nasihat ya, walaupun nanti belum tentu mati, itu urusan belakangan, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata dia? Fakultu, maka aku katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Ya Rasulullah, aku sudah semakin parah nih, sudah sampai tingkat yang cukup parah sakitku, sebagaimana yang kamu lihat sekarang. Jadi kau kan lihat aku kayaknya sakit nih, seperti itulah. Wa ana dzu malin. Nah, ini boleh dia menceritakan, dan aku zu itu artinya pemilik. Aku ini orang yang uangnya banyak. Zu malin ya. Zu itu katanya pemilik. Dzul qarnain. Qarnain artinya dua tanduk. Dzul pemilik ya. Dzul hijjah ya. Bulan yang memiliki di dalamnya peristiwa haji, Dzul hijjah gitu ya. Jadi kata-kata dzul itu artinya pemilik ya. Tapi kalau Indonesia lain, Zulkarnain. Aslinya Zulqarnain aslinya ya, Zulqarnain ya. Sama juga ketika nyari jodoh ya, nyari jodoh tuh Dzu Jamalin, carilah jodoh yang memiliki keelokan paras, Dzu ya. Rasulullah itu sifatnya Dzu Nasabin, beliau itu punya nasab yang tinggi. Nah, di hadis ini dia bilang, ya Rasulullah, kata Sa'ad, ana dzu malin, aku ini punya uang, jadi uangnya agak lumayan lah, banyak. Wala yarithuni, tidak ada yang akan mewariskannya ya dari hartaku, illa ibnatun li, kecuali aku cuma punya satu anak perempuan ya. Walaupun akhirnya dia punya anak lagi ya, ini kan dia udah nggak enak badan, udah nggak enak, rasa macam mau sakit ya. Afa atasaddaqu bi thulusai mali, boleh enggak dari semua hartaku ya aku sedekahkan dengan total 2/3 ya.
Ada yang mengatakan maksudnya disedekahkan adalah aku wariskan sama anakku tuh 2/3 dari jumlah harta 2/3. Jadi kalau misalnya 1 miliar 2/3 itu berapa? Ada yang pandai ngitung nggak? 2/3 dari 1 miliar berapa? Kalau sepertiga kan dibagi 3 ya. Kalau 2/3 kan lebih banyak lagi kan? Ada yang pandai ngitung? 2/3 dari 1 M berapa? 600. Cukup banyak kan, setengah lebih kan? Terus Nabi bilang apa? La, jangan. Kebanyakan. Ya. Kemudian fasyatru, syatru itu fanisfu artinya. Syatr artinya setengah. Kalau 50 boleh nggak? 1/2-nya saya warisin. Ya, sama ini anak perempuan satu, cuma satu. Faqal, maka Nabi bilang, la, nggak boleh, jangan. Fakultu fathulus. Thulus itu dari kata thalathah, tapi thulus itu 1/3. Kalau 1/3 boleh tak? Ya Rasulullah, kata Nabi, 1/3 ats-thuluts. Tapi Nabi kasih catatan, wa thulutsu katsir, tapi 1/3 itu udah banyak loh. Ya. Nah, inilah sebagian ulama mengambil istimbat dari hadis ini bahwasanya kalau pengen ngasih warisan nggak boleh lebih dari 1/3. 1/3 itu udah paling banyak. Walaupun para ulama khilaf, bukan berarti kalau ini ada pendapat yang ini mutlak haram kalau misalnya lebih dari 1/3 ala kulli hal, itu khilafiyah. Tapi dalam hadis ini banyak ulama yang berpendapat yang paling bagus 1/3. Ada yang berpendapat maksimal 1/3. Ya, itu perbedaan pendapat khilafiyah para ulama. Kata Nabi di 1/3 itu banyak. Tapi Nabi dukung kita itu ninggalin keturunan dalam keadaan berkemampuan lebih bagus, Pak, daripada miskin. Nanti kalau miskin dia minta-minta orang, bikin malu keluarga. Karena itu kata Nabi apa? Annaka antadhara warasataka agniya. Sesungguhnya kalau engkau saat meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, khairun, itu lebih baik bagimu, min antadharahum alatan, daripada kau tinggalkan mereka wafat, kau tinggalkan mereka dalam keadaan alah tuh nggak punya uang, miskin. Ya, yatakaffafunan nas, yatakaffafu dari kata kaf, telapak tangannya diangkat-angkat, minta duit, minta goceng, minta 5.000, beli rokok, beli obeng, beli kopi, itulah minta ya. Daripada kamu tinggalkan mereka alatan yatakaffafunan nas, mereka minta kepada manusia. Dan akhirnya dikasih satu faidah oleh Nabi tentang nafkah. Jadi Bapak Ibu, Anda yang cari nafkah ini jangan merasa dirinya itu ya semuanya dunia. Ada yang bilang ini, Ustadz, saya setiap hari kerja ketemu Ustadz cuma seminggu sekali bisa ikut ngaji. Saya dunia terus, saya cari uang terus. Saya bilang cari uang tuh mulia. Kenapa kamu jadi lemah? Dalam Islam cari nafkah itu kewajiban, asal caranya syar'i, asal ya niatnya karena Allah. Bahkan yang kau kasih ke istrimu itu bukan sembarang uang, itu uang barokah itu. Jadi bukan berarti orang yang kerja kemudian dia ibadahnya walaupun nggak bisa banyak seperti orang yang fokus. Kalau ustadz mah enak dari pagi sampai malam akhirat terus, belum tentu juga niat aku itu terus. Saya bilang gitu kan, dari pagi ngajar santri, siang ngurus lembaga, sorenya ibu-ibu, malamnya kajian di masjid, habis isya ngajar lagi katanya. Ya, belum tentu. Anda cari nafkah, habis itu nafkahnya kasih ke keluarga, bersedekah untuk bantu yang lain. Ya, walaupun dia tak bisa hafal 30 juz, dari hartanya dia sumbang untuk pesantren tahfiz, dia juga jangan-jangan di akhirat pahalanya lebih besar. Makanya jangan mengkerdilkan amalan orang, mengkecilkan amalan orang, jangan. Belum tentu amal kita lebih bagus dari dia. Terus kata Nabi apa? Saat wa innaka
lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah, sesungguhnya Sa'ad, ya, tidaklah engkau menginfakkan nafkah, ya. Nafkah ini, nafaqatan ini bilangan satu kecil. Tidakkah engkau menginfakkan satu nafkah untuk keluargamu, tapi tabtaghi biha wajh Allah, ya, kamu mengharap ridha Allah, illa ujirta alaiha. Dalam riwayat yang lain, illa ujirta biha. Tahu enggak, nafkah, mungkin nafkah ini nafaqatan, satu hari kau nafkahi keluargamu, tapi kau mengharap ridho Allah saat mencarinya, kamu dikasih pahala di situ, di nafkahmu itu pahala. Illa ujirta alaiha. Jadi jangan dikira orang cari nafkah ini juga buat para istri harus tahu nih, ya. Suami itu mengorbankan. Kita itu Pak, kalau pengennya ngaji terus, gak usah cari duit, ya Pak, pengennya gitu. Tapi kan ada tuntutan, enggak? Ada tuntutan. Dan tujuannya apa? Uang yang saya bawa ke rumah supaya istri saya bisa beli jilbab, bisa sholat khusyuk, anakku bisa ngaji tenang, kan gitu. Jadi kata Nabi, satu nafkah yang kau berikan itu diberikan pahala di situ oleh Allah, asal ada kuncinya, tabtaghi biha wajh Allah, maksudnya kamu niat mencari ridho Allah. Bapak kalau kerja Pak, bisnis, jualan, kerja, PNS, ngajar, itu niatnya cari ridho Allah, jangan niatnya cari Pajero. Niat cari Pajero nggak dapat. Ini ditekankan sama Nabi. Nafkah itu Pak, walaupun bukan urusan agama Pak, walaupun Anda PNS bukan Kementerian Agama, pahala kalau mengharap ridho Allah. Nggak mesti harus agama pahala, nggak mesti jadi guru agama, jadi ustadz, jadi Kementerian Agama ngurus haji pahala, enggak. Bahkan yang cari nafkah bersih-bersih itu di pinggir jalan, kalau dia mengharap tabtaghi biha wajh Allah, kata Nabi apa? Illa ujirta alaiha, dikasih pahala kamu di situ. Belum habis lagi, Nabi bilang apa? Hatta, nah, ma taj'alu fi imra'atik, ada dua fi-nya, ya. Sampai, ya, apa yang engkau letakkan di mulut istrimu. Jadi kalau kita pulang bawa makan, kita suap satu Pak, kasih istri suap dari harta nafkah kita, itu pun pahala, kata Nabi. Ya, hatta, ya, ma taj'al fi imra'atik. Fi ini kan artinya bibir. Ya, fi imra'atik, di bibir atau di mulut istrimu. Ya, akhirnya inilah nasihat Nabi tentang harta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah kemudian saat ini gelisah karena dia tidak ikut, karena sakit, dia nggak ikut dalam banyak kegiatan dakwah dan jihad. Kata Sa'ad apa? Ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku ketinggalan? Ya, ketinggalan dari teman-temanku. Setelah teman-temanku pergi, apakah aku ketinggalan? Ya. Kemudian kata Nabi, qala innaka lan tukhallaf, ya, tukhallafa fata'mal amalan tabtaghi bihi wajh Allah illa iztatta bihi darajatan wa rif'atan. Saat sesungguhnya tidaklah, ya, engkau, ya, ketinggalan dan beramal satu amalan yang engkau berharap ridho Allah, kecuali Allah tambah kamu derajat dan Allah tambah ketinggian. Maksudnya dia pengen ikut jihad, pengen ikut dakwah, tapi lagi sakit. Maka amal yang paling mulia buat saat itu apa? Sabar. Zikir aja di rumah, dia tak bisa pergi kan? Tapi kau harap ridho Allah. Ya Allah, aku sebenarnya ingin dapat ridhomu, ingin ikut berangkat dakwah sama kawan-kawan. Ya Allah, aku ingin jihad sama mereka, tapi aku sakit, ya Allah. Jadi aku beramal aja lah, zikir di rumah, sholawat, istighfar, tapi nggak bisa ikut. Kata Nabi, itu kau harapkan saja, ya.
ridha Allah, engkau akan dapat tambahan yang lebih. Izdatta, ya, darajatan wa rif'atan, derajat kamu akan ditambah dan kemuliaan kamu di akhirat akan ditinggikan, ya. Kemudian didoai Nabi, wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi' bika aqwamun wa yudarra bika akharun, ya. Semoga engkau, ya, akan menjadi orang yang bermanfaat dengan dirimu kaum-kaum yang banyak, ya. Semoga kaum-kaum yang banyak bisa ambil manfaat buat kamu. Dan memang Sa'ad bin Abi Waqqas manfaatnya banyak. Para muarrikhin mengatakan saat ini wafatnya di Tiongkok, Pak, di China. Salah satu penyebaran Islam di Cina itu katanya, ya, saya belum tahu langsung, ini kata Dr. Haikal Hasan. Beliau mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas itu makamnya ada di Tiongkok, di Cina. Salah satu sahabat yang umurnya panjang dan bermanfaat buat orang lain, ya. Kemudian Nabi doakan, Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya. Ya Allah, berikanlah pahala hijrah, terimalah hijrah dari sahabat-sahabatku, ya. Maksudnya sahabat-sahabat yang hijrah, ya. Wala taruddahum ala aqabihim, jangan kembalikan mereka ya Allah kepada leher-leher mereka. Maksudnya jangan jadikan mereka murtad kembali. Lakin al-ba'is Sa'ad bin Khawlah, tetapi kata Nabi, ya, yang sangat rugi adalah Sa'ad bin Khawlah. Tiba-tiba menyebutkan Sa'ad bin Khawlah, ya. Yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Kenapa? Jangan saat kamu seperti Sa'ad bin Khawlah. Kenapa Sa'ad bin Khawlah? Waktu orang masuk Islam di Mekah, dia masuk Islam. Waktu perintah hijrah turun, dia tak mau ikut. Sebagian ahli hadis mengatakan dia ikut sebentar ke Madinah, balik lagi ke Mekah. Tidak mau ikut Allah dan Rasulnya, lebih cinta sama kampungnya. Waktu hijrah enggak total hijrahnya, walaupun tidak dianggap kafir, enggak. Sa'ad bin Khawlah enggak kafir. Kenapa? Dia waktu ikut hijrah tak sanggup dia di Madinah. Kan keluarga tak dekat, harta ditinggal, dimulai dari nol, berjuang minoritas, diserang negara-negara lain. Sa'ad bin Khawlah balik lagi ke Mekah, sampai mati di Mekah. Ya. Yang rugi itu Sa'ad bin Khawlah kata Nabi, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas kalau mampu pasti berangkat kamu. Aku tahu kamu tuh pasti berangkat. Sa'ad bin Khawlah udah berangkat, balik mundur. Walaupun para ulama tidak ada yang mengatakan Sa'ad bin Khawlah murtad, nggak ada. Cuman dia nggak sanggup meninggalkan Mekah, nggak sanggup meninggalkan fasilitas Mekah semua. Matinya di Mekah. Maksud Nabi apa? Kalau Sa'ad bin Khawlah bertahan di Madinah, pahalanya, derajatnya di akhirat lebih tinggi daripada dia mati di Mekah. Ya, nah itu hadis riwayat muttafaqun alaihi, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di Imam Bukhari dalam kitab Al-Janaiz, ya. Di Imam Muslim dalam kitabnya Fi Kitabil Wasiyah, tentang wasiat, ya. Nah, jadi ini hadis yang kita pelajari hari ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa saja faedahnya? Yang pertama, boleh cerita sama orang alim, ya, ketika kita udah rasa sakit yang sangat memuncak, boleh. Jadi saat ini sebenarnya ngasih kode, sampaikan ke Rasulullah, kapan mau kasih aku nasihat, aku udah tak enak badan. Jadi dia sampaikan sehingga Nabi datang. Nabi saat itu sakit begini. Akhirnya dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata para ulama boleh. Ya, bahwasanya yajuzu dzikral marda, ya, bolehnya seorang yang sakit menyebutkan tentang sakitnya, ya. Untuk apa? Ya, untuk minta doa orang soleh. Ya, mudawamatun au du'a rajulun salih, untuk minta doa orang soleh.
Jadi kalau Anda lagi sakit, misalnya Anda punya guru, punya kiai, punya ustadz, punya ulama, sampaikan kepada tuan guru, saya lagi kurang enak badan, mohon doanya buat saya. Itulah yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini bukan berarti dia nggak sabar. Wah, Sa'ad bin Abi Waqqas mengadu kepada Nabi, ngadunya kepada makhluk. Belum tentu. Sebelumnya kalau dia udah berdoa pada Allah, ya, maka para ulama mengatakan boleh, ya, untuk meminta wejangan. Kadang-kadang orang yang sakit kan bukan semata-mata karena badan, Pak, karena pikiran. Nah, ketika dia minta doa orang alim atau didoain, diberikan tausiah, diberikan nasihat, itu nanti seperti ada optimisme. Kalau optimismenya bagus, meningkat, imunnya pun naik, nanti sehat lagi dia. Kayak tadi saya baru datang dari Batam nih, Pak. Dari Batam. Tadi waktu ngaji maghrib saya baru sampai rumah, bawa mobil dari Batam. Saya mandi, motornya saya panasin, saya kesini basah-basah rambut, ya. Makanya mungkin tidak bisa. Baru 10 menit yang sebelum azan baru saya tiba dari Batam. Ngobrol-ngobrol tentang saudara kami yang sakit asam lambung. Kenapa sih asam lambung? Pikiran. Makanya hampir 50% penyakit itu gara-gara pikiran. Sa'ad bin Abi Waqqas dapat nasihat Nabi, dapat spirit, dan bukti menyatakan dia tidak wafat. Dia punya anak banyak loh akhirnya. Coba teliti, Sa'ad punya anak beberapa. Waktu ini anaknya cuma 1. Bahkan Rasulullah wafat duluan jadinya. Baru Sa'ad wafat. Rasulullah wafat duluan. Haji wada itu, Pak, Nabi masih hidup 89 hari. Setelah haji wada, Nabi masih hidup 89 hari. Lama itu, 3 bulan kan? Sampai Nabi wafat, Sa'ad belum wafat. Nah, ya. Tapi dia sudah mengambil sunnah apa? Minta nasihat orang soleh, ulama, doa yang makbul saat ya dia lagi membutuhkan doa. Itu yang pertama. Yang kedua, nah inilah yang diambil sebagian fuqaha tentang batasan afdol meninggalkan warisan. Anda kalau punya warisan boleh sepertiga kasih ke anak. Yang lain mana? Wakaf produktif, Pak. Saya sarankan kalau bisa, kalau sudah rasa tak enak seperti saat ini, Pak, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Anda punya aset, uang, tanah, emas, sebelum meninggal alirkan di jalan Allah. Kalau Anda tidak relokasi itu harta, biasanya ujung-ujungnya anak Anda bertikai gara-gara harta. Tanjung Pinang ini udah banyak studi kasus orang yang dekat sama saya, yang kenal maupun yang tak kenal, gara-gara harta yang belum diputuskan oleh orang tua, nggak jelas, berebutan sampai lapor polisi, persaudaraan hilang gara-gara duit berapa? 2-3 miliar. Nggak ada harganya 3 miliar, Pak. Kalau mutuskan silaturahim, nggak cium bau surga jadinya. Gara-gara apa? 2 miliar, 3 miliar untuk apa? Ada yang begitu. Saya dulu 2013 sama ayah saya pernah mediasi. Kawan baik kami mediasi, yang ngelapor kakaknya, yang dilapor adiknya, malu. Di film, di film, di TV, lihat kan, anak menggugat mamanya soal warisan, kan lihat kan. Makanya ini pesan saya, Pak, Anda kira-kira bisa punya harta sekian, udah sepertiga alokasikan untuk dia, untuk anak nih, bagi, sisanya alirkan aja. Uang itu dibawa mati malah repot hisapnya. Kalau udah mati mau kemana? Mau diapain uangnya? Disimpan untuk apa? Rasulullah membuktikan sebelum beliau wafat semua asetnya diwakafkan produktif untuk umat. Itu dibuktikan Rasulullah sampai nol. Sampai nol. Kalau kita lain, kalau perlu mau mati, sampai mati pun dipeluk harta tuh. Mobilnya dipeluk, dikubur tuh. Memang bisa jalan-jalan sama malaikat mungkar nakir? Tidak bisa, untuk apa? Ya. Ya, atau kalau sudah umur sekian, rasa-rasa tak enak, tulis aja wasiat.
ini begini, ini hartanya untuk ini disimpan 1 hari. Kan kita nggak tahu umur, nggak tahu. Kalau kita belum mati ya itu jadi persiapan. Kalau kita sudah mati, ya itu bisa jadi jalan pembagian yang maslahat buat keluarga kita. Karena bisa kalau yang nggak jelas duduknya, pembagiannya sengketa, banyak sengketa. Satu masjid aja di Tanjung Pinang ada yang pernah begitu, Pak. Bapaknya waris wakaf tanah. Ya adalah antara Batu Lima dan pasar. Nah itulah. Saya nggak perlu bilang, nggak enak ya. Antara Batu Lima dan pasar ini masjidnya masjid lama. Bapaknya wariskan, wakafkan, meninggal ahli waris. Tanahnya mau dijual sama ahli waris untuk bangun ruko. Ngapain ini untuk masjid? Nggak ada manfaatnya sama kami ahli waris. Itulah akhirnya teman-teman DMI dan Pemko bilang cepet-cepet yang punya masjid urus sertifikat wakafnya di BPN. Kalau sudah sertifikat wakaf ahli waris nggak bisa ganggu. Masjidnya mau dirobohkan karena menurut pemikiran ahli waris nggak sejalan dengan kakek dan bapaknya ini. Kesian Tanjung Pinang, saya ikut bantulah, kasih masukan. Di mana masjidnya? Nanti rahasia lah. Cari tahu antara Batu Lima dan pasar, antara 5 kilo itulah cari. Tak jauh itu, masjid lama. Bahkan saya pernah binaan saya jadi imam di situ 1 tahun atau bagaimana untuk mengedukasi. Saya utus jadi imam tetap di sana, ya, binaan kami di situ. Terjadi, makanya punya harta seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, meninggalkan atau mengumpulkan harta, ya. Para ulama mengatakan yajma'ul mal ibahah. Berarti ngumpulin harta itu boleh hukumnya. Seperti saat kan? Tapi ketika sudah kira-kira merasa sesuatu tidak enak, semua harta yang dikumpulkan langsung difikirkan untuk agama. Gak terlarang, kaya itu bagus, Pak. Anda harus kaya jadi orang muslim supaya bisa kontribusi untuk agama. Harus kaya, ya. Karena ada amalan orang kaya yang gak bisa dilakukan orang alim. Ada, ya. Orang alim bisa bikin pesantren, yang sodako orang kaya. Ya, ada ilmunya, nggak ada infrastrukturnya, susah juga. Ada bangunannya, nggak ada yang ngajar, nggak jalan juga. Makanya itu simbiosis mutualisme. Ya, apalagi Anda yang wah saya nggak pesantren, saya nggak pondok, saya nggak sarjana agama, saya nggak hafiz Quran, saya harus kaya supaya saya bisa bantu semua yang tadi, gitu. Ya. Yang terakhir, ya, yang terakhir bahwasanya, ya, niat kita dalam mencari nafkah itu kalau kita niatkan karena Allah akan mendapatkan pahala.